wabarakatuh. Selamat webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman yang mungkin siang hari ini sudah bergabung dalam webinar seriesnya Bina Berkarya. Dan siang hari ini kita bakal ada di kelas dari Retouch by Yesi. Nah, kelas Retouch by Yesi kali ini punya tema untuk foto produk, untuk temanya kulineri. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya usaha kuliner, terus juga punya hobi untuk foto-foto di bidang kuliner dan ingin memaksimalkan produk-produknya. Nah, hari ini saat yang tepat untuk kita belajar dari fotografer profesional dan juga mentor Retouch Yesi Karyani. Nah, gimana serunya, gimana asiknya? Kita akan belajar sama-sama selama 1,5 jam ke depan. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung, kita akan segera memulai agenda di sore hari ini. Tapi seperti biasa, saya akan mengingatkan buat teman-teman untuk bisa ikut berdonasi dalam kegiatan Bina Berkarya yang support donasi bagi satwa di kebun binatang terdampak pandemi melalui situs benihbaik.com. Nah, linknya paling mudah bisa diklik langsung di bit.ly/benihbaikberkarya. Sebelum kita mulai, kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih banyak buat rekan-rekan yang sudah sama-sama menyimak lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan untuk teman-teman, kembali lagi hari ini saya, Satya Bilal, tim dari Bina Berkarya akan sama-sama memandu teman-teman untuk bisa belajar bersama dalam kegiatan di sore hari ini. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman bagaimana sih caranya untuk kita bisa melakukan donasi yang ada di Bina Berkarya dan di benihbaik.com. Sebelumnya kita bisa menyimak nih teman-teman ya. Di share screen saya ingin menjelaskan ke teman-teman bahwa Bina Berkarya ini merupakan gerakan sosial yang bekerja sama dengan benihbaik.com mengajak teman berkarya semuanya untuk belajar sambil ikut berdonasi untuk kelestarian satwa di kebun binatang yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, untuk yang rekan-rekan peserta yang berbayar, tiap 25.000 akan didonasikan untuk pemeliharaan dan pakan satwa di kebun binatang yang harus ditutup untuk umum karena COVID-19. Nah, boleh dibantu next nih, host ya.
Nah, ini tampilan kalau misalnya teman-teman akan melakukan donasi, ya. Memang donasi ini bisa dimulai dari nominal Rp10.000 saja. Teman-teman tinggal masuk ke linknya di bit.ly/benih baik berkarya. Nah, di sana akan ada tampilan seperti ini, teman-teman ya. Kemudian di sana ada anjuran click to action-nya, teman-teman bisa donasi yang sekarang. Kemudian ada pilihan nominalnya, teman-teman bisa pilih berapa yang teman-teman ingin donasikan, atau teman-teman juga bisa menuliskan langsung nih estimasinya ketika tidak ada jumlah nominal yang sesuai yang ingin kalian donasikan. Kemudian teman-teman bisa klik next step-nya, dan di next steps-nya ada info cara membayarkan donasi. Bisa menggunakan OVO, GoPay, link aja gitu ya, atau melalui transfer. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan mendapatkan report melalui email bahwa donasi telah sampai. Harapannya kita bisa mengumpulkan donasi, dan donasi akan kita sumbangkan di 2 kebun binatang. Yang pertama, Gembira Loka, kebun binatang yang ada di Yogyakarta, dan kedua adalah Juruk Solo Zoo yang ada di kota Solo. Nah, di sana ada beberapa satwa-satwa yang baru lahir, contohnya ada baby untung, ada dari jerapah, kanguru, dan lain sebagainya yang bisa kita ikut donasikan. Jangan lupa untuk update kelasnya, teman-teman bisa follow di @bina_berkarya. Di sana ada beragam kelas yang kita upayakan untuk bisa memberikan semangat pembinaan untuk berkarya buat teman-teman. Nah, buat teman-teman juga, pilihan donasi juga makin banyak nih yang ada di benihbaik.com. Dan terima kasih juga buat panitia dari Carya Learning Center yang sudah membantu saya untuk bisa mengoperate agenda di sore hari ini. Ya, baik. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah bergabung, kita akan segera memulai kelas kita. Tapi kita lihat dulu profil dari fotografer profesional dan juga mentor retouch kita yang sore hari ini akan berbagi informasi mengenai produk retouch foto produk kuliner. Ini dia profil dari Jessica Riani. Jadi kita harus mempertahankan si muka aslinya. Nah, ini dia nih, kita sama-sama sambut dong, aplaus buat Jessica Riani. Selamat sore. Aku habis meeting, maaf ya, aku telat. Iya, nggak apa-apa Kak ya. Ya, sehat-sehat Kak ya hari ini? Sehat. Sehat. Ini lagi siap-siap karena kebetulan hari ini ada beberapa teman-teman juga yang sudah ikut join ya. Mudah-mudahan hari ini teman-teman yang excited buat belajar gimana retouch foto produk di temanya kulineri. Kali ini kemarin sudah sempat ada kelas sebelumnya, fashion lifestyle, dikasih bocoran dikit sama Kayes kemarin dapat foto-foto kuliner. Nah, hari ini banyak yang nggak sabar nih ikutan Ada 60 join. peserta ya hari ini? Iya nih yang udah daftar. Biasa, ya. Jadi kita seseruan ya bareng sama Kayes. Tapi Kayes sedikit satu pertanyaan dulu sambil menyapa teman-teman yang sore hari ini sudah gabung. Siapa tahu Kayes bisa sapa-sapa dulu nih teman-teman gitu ya yang sudah ikutan kelas kita sore hari ini. Oke.
Giliran aku ya ini ya. Halo semua teman-teman, ya aku Isi Karyani, fotografer dan mentor kalian pada hari ini. Sekarang kita belajar kan soal food ya. Betul. Tapi Kak, kalau sebenarnya kita kan ngomongin soal fotografi dan juga retouch di dunia kuliner. Sekarang ini jadi satu hal yang penting ya Kak Yes ya, untuk teman-teman terutama fotografer, teman-teman yang mungkin usaha kuliner ini jadi konten kuliner ini jadi penting ya Kak Yes? Ya, sebenarnya gini, kalau kulineri itu yang penting konsep warna sih. Kan makanan tuh pertama kali dilihat orang, jadi orang tuh bisa membayangkan wanginya makanan tuh gimana gitu kan ya. Warna, terus kayak itu warnanya juga pengaruh. Kalau terlalu berwarna juga salah. Terlalu berwarna tuh orang bilangnya pakai pewarna gitu. Nah, memang nih teman-teman kalau misalnya produk makanan, produk kuliner nih jadi satu trik khusus mungkin buat menampilkan buat teman-teman yang punya usaha kuliner atau bekerja di bidang fotografi yang fokusnya ke kuliner. Udah nggak sabar nih Kak Yes. Jadi, silakan waktu dan tempat kami persilahkan buat teman-teman yang mau tanya, boleh klik tombol reaction yang ada di bawah untuk bisa bertanya dan kami akan kasih momennya untuk bisa tanya jawab. Silakan Kak Yes. Oke, aku langsung mulai aja ya. Kemarin kan sempat live sama Kak Satya ya, kita bikin DIY foto makanan di rumah buat orang-orang yang tiba-tiba jual makanan selama masa pandemi gitu. Tapi sekarang kita dalemin lagi ke retouch. Seperti biasa saya pakai Photoshop, tapi saya akan ngajarin cara-cara gampang supaya yang belum terbiasa dengan Photoshop juga bisa memakai gitu ya. Oke. Jadi kalau di makanan boleh dicatat aja. Saya bikin catatan note gitu ya. Note-nya yaitu dengan warna. Terus kita anggap yang biasanya ngedit foto makanan itu juga bisa foto makanan ya. Tampilan komposisi ya. Gitu. Kalau bisa jangan terlalu berantakan karena makanan itu kan gimana ya, kita tuh kasih makanan ke orang itu pasti kan mau nyajiinnya tuh yang bisa layak dimakan. Tapi karena kita lihat ada style-style tertentu nih, kalau kayak bule-bule gitu suka bikin style yang berantakan-berantakan gitu tapi enak dilihat karena memang permainan dari makanannya aja menarik. Tapi kita sekarang kebanyakan makanan khas Indonesia gitu ya. Jadi aku lebih ke kuliner Indonesia ya. Karena jujur foto makanan Indonesia itu susah banget. Kenapa? Detailnya banyak, ingredientnya banyak gitu. Terus tampilannya itu nggak simple. Ya nggak? Kalau kita kayak makanan bule-bule gitu kan pasta pasta sama garnishnya gitu. Tapi kalau misalnya makan Indonesia tuh misalnya kayak sop buntut. Sop buntut kan ada sayur, ada daging, ada garnish, ada ABC, ada bumbu sambal, ada apanya, harus lengkap gitu. Misalnya tuh sekarang, misalnya kita makan nasi tumpeng. Nasi tumpeng aja sabrek-abrek, nasi campur, itu susah gitu. Jadi orang yang bisa mengerjakan foto-foto tradisional tuh memang hebat gitu ya, karena nggak mudah deliverynya. Kalau warnanya salah dikit, aduh warnanya merah semua karena cabai semua gitu. Kayak gitu. Oke. Ini saya kasih lihat before after. Satu lagi, saya mau tanya teman-teman nih bisa jawab di kolom jawaban gitu ya. Kalau foto yang paling menarik itu foto yang lebih gelap untuk makanan ya? Foto yang lebih gelap apa foto yang terang? Coba boleh dijawab nih teman-teman. Minum aku. Boleh nih, kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut gabung ya, itu ada pertanyaan dari Kak Yes. Kalau yang menarik foto kulinernya akan lebih baik yang foto yang lebih terang atau yang gimana nih? Boleh dijawab di kolom chat ya teman-teman ya. Ini ada dari Ariesta, relatif nih katanya.
Betul. Relatif ya. Tapi Dari untuk kalau makan Indonesia, Hmm. makanan yang kita jual, pasti relatifnya makanan-makanan yang lebih ke Indonesian taste ya. Ini ada juga Kak Yes, ini dari Thomas nih. Foto yang lebih gelap untuk memunculkan detail tiap isinya. Terus kemudian ada yang bilang suka yang rada gelap, terutama kalau mau nunjukin eksklusivitasnya. Tapi Oke. ada juga yang beda nih. Dari Gus D, ini bilang terang dan jelas. Jadi relatif ya. Oke. Relatif. Bener kalau yang gelap itu buat eksklusivitas, terus kayak makanan yang bisa kisaran harganya tuh lebih naik karena jadi terkesan mewah. Jadi kayak pas kita foto makanan, eh, kesannya tuh backgroundnya gelap, makanannya menonjol, jadi orang tuh fokus pertama ke makanan. Karena warna makanan kan pasti ada warna hijau, ada warna merah, ada warna orange, kuning gitu ya. Jadi langsung orang fokus ke warna makanan, karena backgroundnya gelap. Itu untuk eksklusivitas gitu ya. Tapi kalau warna terang itu juga bagus. Sekarang lagi ngetren semua maunya terang. Backgroundnya terang, makanannya juga terang gitu. Oke. Tergantung dari mood menunya apa, terus mood restorannya kayak gimana gitu. Tapi saya lebih kasih masukan. Yang penting makanannya terang. Makanannya nggak gelap. Mau backgroundnya gelap, backgroundnya terang, yang penting makanannya terang gitu. Kalau makanannya gelap, siapa yang mau beli ya? Karena gelap gitu kan. Oke. Dan saya akan kasih tahu tools apa aja yang bisa teman-teman pakai di sini. Toolsnya, saya sudah pernah ajarin sama seperti lifestyle kemarin. Saya paling banyak pakai stem tools. Stem tools dia opacity 100, flow 100, terus ininya soft round. Gitu. Yang paling soft, tidak ada pressure, ininya kosong semua. Ya, kosong. Ini buat saya menghilangkan apa yang tidak perlu di sini. Gitu. Ini buat teman-teman ini banyak yang saya lihat ya, yang ternyata bukan fotografer. Kalau memang pakai Facetune juga bisa. Jadi logika yang saya ajarin di sini diterapkan aja ke Facetune atau aplikasi edit yang ada di HP. Gitu. Perbolehkan makanan Anda pertama bisa dibersihkan dari piringnya, dari mejanya. Karena kan kita nggak tahu ya pas kita foto, ternyata piringnya itu ada kena bercak-bercak minyaknya sedikit gitu ya, kayak di sini-sini. Kayak di sini. Karena kesannya kalau udah jauh, ih piringnya kok kotor ya. Padahal bukan kotor, tapi kenapa piringnya tuh banyak scratch gitu. Terus dengan tombol stem ini, atau kalau di Facetune itu ada kayak spot, sama seperti di sini, ada namanya spot. Itu juga bisa kita hilangin dulu. Pokoknya kita harus lihat detail. Piringnya harus lihat bersih. Dan ada kayak bekas-bekas pegangan tangan, jejak tangan gitu ya. Terus misalnya kayak scramble yang jatuh gitu. Ini kalau saya pakai stem buat benerin ini. Jadi kan lebih bersih. Terutama piring. Terus meja. Oh, mejanya ada yang jatuh-jatuh nggak ya ini? Kayak gini, aduh, saya ilangin deh. Gitu. Bisa pakai Facetune juga bisa. Gitu. Pokoknya bersih ya. Terus sayur-sayurnya tuh nggak busuk. Biasanya kan karena kita pas kita ala kadar, kita kan nggak pakai stylist ya. Bukan food stylist yang khusus yang potongin produk-produk apa sayur mayur kita. Kita ada sayur kita, sayur kita ini ternyata ada yang busuk-busuk nih. Tapi kalau dipotong kayak jelek, kayak kepotong-potong gitu. Nggak apa-apa, pakai retouch aja. Kita bisa kayak bersihin. Pakai stem atau si spot tadi, kita bersihin gitu. Misalnya, aduh ini apel misalnya. Aduh apelnya ini terlalu busuk-busuk nih, kita hilangin gitu. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Oke, nah tadi udah ada beberapa nih yang udah masuk ya buat teman-teman pertanyaannya.
Nanti kita coba akan share buat teman-teman kalau ada pertanyaan bisa diakses nih teman-teman pertanyaannya di kolom komen ya. Nanti di chatnya ini nanti teman-teman akan sharing di sana, saya akan bacakan dan nanti akan ada Kak Yes yang akan coba bantu buat jawab ya. Dan buat teman-teman yang sudah ikutan buat share, nanti akan saya share lagi sambil ini menunggu. Mungkin tadi sempat terputus koneksinya Kak Yes untuk bisa bergabung lagi ya di kesempatan kali ini. Nah, coba kita tes Kak Yes. Apa sudah bergabung lagi? Coba kita cek. Nah, sebelumnya nanti kami juga tim Bina Berkarya mau meminta waktu rekan-rekan untuk share polling untuk kelas kita sore hari ini agar kedepannya kita bisa menampilkan beberapa agenda yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman berkarya. Kita masih menunggu Kak Yes untuk bisa bergabung karena mungkin tadi sinyalnya lagi ada problem, jadi kita akan coba share dulu nih buat teman-teman yang masih bergabung, boleh sharing pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, nanti akan kami bantu untuk sharing ya. Nah, sudah muncul lagi Kak Yes. Halo, saya mau share screen lagi, maaf ya. Nggak apa-apa Kak, tadi sempat hilang sebentar. Oke, ini lagi proses nih Kak, untuk share screen-nya lagi on the way, lagi uploading. Oke. Kita lanjut ya. Tadi saya udah sebutin ya warna, komposisi, dan kebersihan gitu. Terus waktu kita komposisiin foto, teman-teman bisa mulai ke foto makanan juga. Produk makanannya itu ada di sisi-sisi yang deket sama kamera dan dia fokus. Jadi misalnya kamu taruh di sini di bawah, saya kasih warna lain. Bisa kamu taruh di sini bisa kasih garnish, sini kasih garnish. Barangnya boleh gede, boleh kecil, tapi di belakang. Jangan barang besar di sini. Gitu. Kalau bisa komposisinya seperti itu. Di sini satu, di sini boleh isi, di sebelah sini isi, di sini kasih kecil-kecil. Gitu. Ganti-gantian. Gitu ya. Saya kasih contoh yang lain. Jadi pintar-pintar aja waktu kita retouch foto makanan, kita juga ngerti lah. Oh, ini komposisinya memang kurang bagus nih, kita bisa benerin lewat Photoshop atau handphone di crop gitu. Jadi kesannya tuh lebih tight, lebih fokus ke makanan. Seperti itu. Aku bukain contoh yang lain. Ini satu contoh, tapi ini sudah teredited, saya nggak ada rawnnya lagi. Gitu. Contohnya minuman. Ya, ini foto yang gampang, semua orang bisa. Ada juga foto yang ayam. Gitu. Kalau untuk makanan dan minuman tuh sebenarnya sama aja, yang penting komposisi. Kalau ada orang yang sukanya rame gitu, banyak. Tapi kalau saya sarankan, mendingan clean, bersih, biar orang tuh fokus sama si makanan. Makanan tuh yang paling gede di tengah, yang lain tuh kecil-kecil aja di belakang. Gitu. Kayak gini juga kan gede di tengah, yang lainnya kecil-kecil. Nah ini juga gede di tengah, yang lainnya kecil-kecil di belakang. Gitu. Kayak gini juga, gitu, minuman. Ya, kayak gitu. Terus warnanya lebih ke warna-warna yang menonjol untuk misalnya hijau ya hijau. Gitu. Jangan hijau terus kayak kemerah-merahan. Kalau bisa warna-warna alami dari sayur. Kalau merah, ya merah. Gitu.
Tapi kalau nggak pakai Photoshop gimana Kak? Saya bikinin warnanya. Bisa sih kalau misalkan pakai Facetune gitu, naikinnya di saturasi, tapi dikit aja, jangan banyak-banyak. Tapi biasanya keangkat semua. Tapi best ini kalau kita pakai Photoshop, kita bisa pilih gitu. Kita bisa pilih mau yang mana. Kita contoh ya. Tadi kan sebelumnya ini saya tutup dulu, ini warna-warna sudah ada bikin. Karena kita foto, aduh cabenya pucat, kita harus naikin cabenya, warnanya. Saya bikin Photoshop-nya dengan cara yang masking seperti yang minggu lalu. Saya warnain khusus untuk si cabai doang. Mungkin kalau di foto editor ada kali yang kayak set color gitu. Oh, bisa tag warna merah doang nih. Saya mau naikin warna merah doang. Jadi buat khusus si cabai bisa. Gitu. Jadi kalau warna makanan itu cerah sesuai warna aslinya, itu akan bagus, teman-teman. Gitu. Saya misalnya bikin warna khusus nih buat makanannya, si kuahnya lebih agak kuning, jadi kayak lebih berasa ya kaldunya gitu. Terus ini warna hijaunya lebih jreng gitu ya. Jadi katanya itu lebih menarik, kayak supnya seger gitu ya. Saya jadi ikutan lapar gitu. Kalau makanan, nah untuk yang oil-oil gini, karena kan kita kan goreng kelamaan, dia bisa kayak kering gitu. Untuk gorengan juga bisa. Teman-teman bisa pakai olive oil atau pakai kalau mau makanan yang kayak kue bisa pakai madu atau sugar glass yang liquid tapi kental. Terus dioles-oles dulu ke atas makanannya untuk yang goreng atau cake gitu ya. Terus baru difoto. Jadi kalau saat kayak gini kesana kayak masih fresh, masih baru panas-panas keluar dari wajan gitu. Dan ketika kita retouch, ini harus terang si minyak-minyaknya ini. Jadi waktu kita presentasi ke orang, wow, bikin lapar ya, gitu. Teman-teman kalau ngeliat foto ini kayak, aduh gue lapar nih, gitu. Dibikin kilap. Itu kalau untuk makanan berminyak. Tapi kalau buat minuman, harus kelihatannya seger. Ada satu cara, teman-teman bisa pakai spray air, gitu. Terus disemprot-semprot ke ke gelas atau botolnya. Jadi kayak kesana tuh kayak ada butir-butir air kayak seger gitu. Gitu. Tapi di samping-samping aja, di sekitar sini aja. Jangan semuanya ya, nanti makanan yang di dalam si minumannya nggak kelihatan. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi balik. Tadi masalah ke warna, komposisi, terus kebersihan, detail. Satu lagi, saya akan kasih tanda. Oke, satu lagi adalah lighting. Gitu. Lighting untuk makanan paling bagus ada 2 tips. Dari samping, flip masuk. Dari samping gini ya. Gitu. Jadi ada dimensi di makanannya. Gitu ya teman-teman. Jadi kata makanan itu yang biar kayak lebih terkesan mewah. Terus tinggal kasih satu gabus atau kertas warna putih, pantulin di sebelah sini, sebelah kiri. Jadi arah cahaya yang besar, boleh cari jendela, boleh cari lampu meja, misalnya warna putih yang white dari sebelah sini. Ini makanannya, tembakin ke sini. Berlawanan arah dari si arah cahaya sumber. Di sini ada kayak reflektor, pemantul cahaya untuk mengisi shadow-nya biar nggak terlalu hitam. Kayak gitu. Ini buat yang warna-warna mewah, warna eksklusif ya. Tapi kalau warna terang, kita bisa pakai dari atas gini. Saya sebentar cariin ke teman-teman satu foto yang terang. Saya kasih contoh. Gitu. Sebentar ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung bertanya aja. Karena makanan tuh sebenarnya sedikit yang perlu dipahami. Tadi poin-poinnya saya udah masuk 3 poin ya. Boleh Kak. Aku sambil bacain pertanyaan ya Kak Yes. Ya boleh.
Nah, ini ada banyak pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Contohnya dari Rian Wakif nih. Kalau misalnya editing itu apakah ada rekomendasi aplikasi di handphone ini, Kak? Iya, gini, di handphone tuh kan kalau buat yang bersih-bersihin atau yang kayak menipu-menipu gitu kan ada pakai Facetune gitu ya, salah satu contohnya. Ada yang pakai Teza, tapi itu langsung bikin warna. VS Code itu aku suka sih untuk masalah bikin warna Hmm. gitu. Tapi mungkin kurang detail ya, Kak, kalau dari handphone ya. Tapi kalau Iya, tapi itu termasuk paling bagus. VSCO namanya. Nah, itu buat bikin warna bagus banget. Itu kayak kesannya cantik banget makanannya. oke. Kak, mau tanya nih sebelum ke teman-teman lagi kan Kak Yesi ini kan udah ada beberapa produk yang di foto sama Kak Yesi, produk kuliner dari kuliner selebritis nih. Nah, dan nggak cuma via lokal aja, tapi produknya ini dijual nasional. Dari beberapa produk-produk itu Kak, yang challenging itu produk makanan apa ya Kak ya? Untuk di retouch atau di foto? Ah, foto kue itu susah. Karena kue itu kan ada detail-detail ya. Saya kasih lihat contoh. Terus kita nggak mungkin foto dengan budget yang mahal-mahal karena kan jualan kue gitu ya. Saya kasih contoh, saya kirimin ke sini. Oke, saya kasih lihat. Ya, teman-teman lebih nangkep. Oh iya, by the way buat teman-teman yang mau bertanya, saya mau informasi buat untuk nge-rename nama di aplikasi Zoom-nya ya, karena tadi masih ada beberapa yang masih nama handphone. Nanti kalau kita akan bacakan nama pertanyaannya akan sulit karena tidak ada namanya. Mm-mm. Nah, eh, makanan yang terang tuh juga bisa terkesan mewah dan cantik karena permainan warna yang warnanya tuh yang penting gini. Secara mood kalau mau warnanya lebih warm, lebih ke kuning-kuningnya lebih hangat boleh. Tapi sedikit aja, tidak menutupi warna asli dari si bahan makanan gitu. Kayak apel, warna apel kan merah. Tapi karena orang misalnya kasih warna-warna di filter gitu ya, warnanya maunya hangat, jadinya orange. Jadi apelnya tuh kayak kayak merah-merah jingga gitu. Itu kan nggak logis. Itu udah salah. Jadi yang harus diingat adalah warna makanannya tuh pekat, tapi tidak keluar dari warna aslinya si makanan. Kalau cabai warna merah ya merah, jangan jadi keungu-unguan gitu misalnya. Warna hijau ya hijau gitu. Dan makan tuh sukanya tuh warnanya segar. Jadi kalau hijau ya hijau segar. Jangan hijau terus kayak mau kuning mau layu gitu. Terus kayak udah mau kayak nggak enak dimakan gitu. Terkesannya jorok gitu. Nangkep ya? Baik. Terus komposisinya gitu. Makanannya di agak depan, garnish-nya mengelilingi dia. Terus kasih ada space kosong. Kayak di sini teman-teman bisa lihat di sini ada space kosong gitu. Kasih ruang kosong, jadi orang tuh nggak capek liatnya. Oh banyak banget nih benda-bendanya buset. Karena semakin ramai makin seru. Tapi orang nggak tahu nih yang mana yang makanan dia gitu. Semakin simple, semakin baik. Tapi ingredientnya pilih bahan-bahan utama dari makanan itu. Gitu. Terus waktu kita retouch, kita berhak untuk mengurangi barang-barang yang tidak seharusnya ada di sana. Gitu. Jadi balik lagi tadi kita retouch, satu masalah warna, benerin komposisi, kita bikin lebih zoom apa lebih wide, gitu ya. Ketiga, kebersihan. Daun-daunnya ada yang kotor nggak, ada yang busuk nggak, terus makanan ada yang jatuh nggak, terus piringnya ada yang bercak nggak, gitu. Terus kita perbaiki warna. Oh, warnanya kok kayaknya waktu di foto cabenya pucat, waktu di foto anggurnya pucat. Nah, kita bagusin si bahan-bahan itu biar warna-warnanya itu cantik gitu. Tapi jangan berlebihan. Selalu secukupnya. Kayak warna aslinya gitu. Warna anggur yang bagus tuh gimana sih? Oh, cerah gitu. Kayak gini yang saya kasih di layar sekarang, teman-teman, ini warnanya udah pas. Jangan berlebihan lagi. Karena orang-orang tuh kayak warnanya pekat banget gitu. Kayak pewarna banget tuh udah nggak baik. Jadi 3 poin tadi diingat ya. Baru terakhir itu masalah lighting gitu. Mau terkesan mewah atau terkesan homey.
Ini ada saya satu kesan lagi. Ini untuk kesan yang homey. Nah, tadi kan homey kayaknya garden gitu ya. Lightingnya dari atas. Jadi lighting yang makanan tadi ada satu yang saya udah kasih tahu. Lightingnya dari samping. Untuk terkesan mewah. Terus lightingnya dari atas bisa. Jadi ini makanan. Gitu ya teman-teman. Misalnya makanan. Lightingnya dari sini, dari atas. Jatuh ke makanan. Terus ini pasti ada bayangan gelap dong. Tinggal kasih reflektor kertas putih atau gabus atau styrofoam putih, pantulin balik. Selesai. Makanan tuh semua lebih baik pakai dua macam lighting. Lighting dari sumber cahaya satu yang terang, satu lagi yang mantulin ke bagian bayangan. Jangan kasih kebanyakan, nanti makanannya jadi flat. Nggak ada dimensi, nggak lezat kelihatannya. Gitu. Paham ya? Siap, Untuk Kak. makanan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak Yes. Sambil coba lihat. Gimana cara memunculkan tekstur makanan yang sudah terlanjur kurang detailnya dari Sam Nunun? Oke. Kalau di Photoshop misalnya nih, daerah sini kan saya pengennya fokus ke si botol minumnya, si gelas. Tapi ternyata saya misfokus ke goyang misalnya, jadi agak blur dikit nih. Kalau di Photoshop caranya bisa gini. Ini layarnya dibagi 2 kali. Saya pakai window, saya ke filter, slider, high pass. Saya dari 0,3 ke 0,5. Ini untuk makanan. Oke. Terus di layer sini, saya kasih linear light. Gitu. Nanti dia akan lebih tajam daerah sininya. Teksturnya lebih keluar. Ini saya kasih lihat ya, contoh yang di sini. Lebih nyata ya. Belum keluar ya? Layernya nggak kelihatan. Oh, sorry. Udah? Oke. Oke. Tadi saya ulangin lagi. Copy layer jadi 2. Layer yang ini saya kasih filter. Padat. High pass. Ini berlaku buat semua. Kulit, baju bisa. Saya naikinnya lebih banyak. 0,5. Kalau saya kurang bisa 0,7. Oke. Terus saya linear light. Ini before. Ini after. Teksturnya lebih kayak gitu. Kalau di Facetune tinggal pakai brush sharpen. Sharpen bagian daerah itu aja. Di goel-goel gitu. Kalau di app yang handphone ya. Kalau handphone tuh semua serba gampang sih. Tuh. Ini kalau Photoshop pakai high pass aja. Tuh, ini lebih tajam semuanya. Ini jadi lebih tajam. Kalau ke before kelihatan ya after. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ada, Kak. Selanjut ya, Kak. Ini pertanyaan berikutnya dari Thomas. Berarti untuk properti yang digunakan dalam sebuah foto makanan diusahakan sebagai properti yang menggambarkan dari makanan itu sendiri ya, Kak? Ya. Terus misalnya mood saya itu lebih ke fun. Warna-warnanya, piring-piringnya lebih warna-warna fun gitu. Saya maunya lebih kesan natural. Saya pakai meja kayu, ditambah ingredientnya selalu ada. Makanan kan lebih bener, masa tiba-tiba kita foto kue, bahan-bahan sekitarnya mutiara. Kayak nggak nyambung ya. Ini emang kue mutiara, padahal ini kue dari telur, bahannya dari keju. Ya, harusnya kita masukin barang-barang yang sesuai sama si kue itu. Gitu. Terus kalau nasi saya nasi ulam. Ada apa aja di nasi ulam itu. Tapi ingat, jangan kebanyakan, semua saya masukin. Yang paling utama aja ciri khasnya. Kalau kita soto misalnya, kita kan tahu soto tuh ada dari bahan ABC yang paling menonjol. Nah, itu yang kita masukin. Seperti itu. Kayak sup. Sup kan ada wortel, ada lada, ada kentang. Nah, itu kita boleh masukin bahan-bahannya. Tapi mungkin nggak harus semuanya. Mungkin bumbu-bumbunya aja misalnya. Karena kentang, wortelnya udah ada di dalam supnya. Kita nggak usah lagi kasih wortel masih wortel
yang belum dipotong-potong di belakangnya kebanyakan. Kalau mau kasih dikit, sisanya tuh lebih ke bumbu-bumbu dapurnya. Jadi orang langsung kebayang, ih, ngeliat bumbu dapurnya yang bikin rasa di lidah itu udah berair-air gitu ya. Langsung kayak, wah udah lapar. Bikin lapar sendiri. Iya, Benar, lapar sendiri. Ariesta nih. Kalau editing color di foto makanan dan ABG-nya nggak Kak? Putih nggak Kak? Boleh diulangi sekali lagi pertanyaannya? Eh, Kalau editing color di foto makanan dengan background putih ya Kak? Mm-mm. Gitu dia kalau mungkin dia nanya kalau misalnya beberapa makanan ini mungkin akan lebih baik kalau backgroundnya itu warnanya putih gitu apa gimana ya? Eh, Kak, Bukan, iya. ini kalau editing color makanan dengan foto backgroundnya yang putih flat, nah itu bagusnya gimana tuh cahaya dan yang lain supaya biar nggak terlihat datar gitu makanannya. Oke, thank you Arista. Oke, Esther ya tadi ya. Arista. Arista. Lagi-lagi balik ke lighting ya. Jadi balik lagi ke lightingnya aja. Kalau warna itu kan berarti ke katalog, menu katalog ya jatuhnya kayak katalog gitu. Backgroundnya polos putih. Yang penting lighting sih. Lightingnya kalau nggak mau flat jangan kebanyakan. Ada satu yang paling terang, satu lagi cuma pengisi. Gitu. Jadi nggak flat. Putih malah gampang fotonya. Karena background-nya sendiri, alas tempat dia foto sendiri udah warna putih. Dia kan memantulkan cahaya ke makanan. Bahkan kalau saya dikasih reflektor pun, kadang udah selamat. Karena kita pakai kamera HP fotonya. Atau kadang kita pakai kamera pocket mirrorless yang di rumah, misalnya kayak Fuji doang. Kalau kita pakai aperture-nya kecil, yang misalnya aperture yang bisa bikin lebih bokeh, istilah gampangnya, itu akan jadi terang kan? Gitu. Yang penting lighting-nya itu ada satu source utama. Foto makanan tuh nggak boleh kebanyakan lighting. Satu aja. Kalau saran saya 1 sampai 2. Kalau putih bagusnya apa? Bisa foto makanan tuh lebih terkesan natural. Jadi natural light. Cari aja jendela. Gitu. Ada lagi? Nah, kita coba cek nih. Pertanyaan selanjutnya dari Ina. Kalau foto itu yang baik posisi berdiri atau memanjang, Kak? Gini, foto makanan itu paling bagus sebenarnya potret. Arahnya potret karena apa? Lebih tight. Tapi untuk kalau foto yang ada menu dan paket ke samping. Kenapa potret? Potret itu punya range. Ketika kita foto besar, ini kita foto nih, kameranya begini, lurus ya, kayak gitu. Benda-bendanya itu akan terkesan lebih ada dimensi panjang dibanding kalau begini. Begini tuh dia sempit, ngebacanya cuma sampai sini. Tapi kalau begini, dia ngebaca background lebih jauh. Jadi akan lebih bokeh lagi, jadi makanan lebih fokus lagi. Kalau itu, dan lebih tight. Tapi untuk menu, untuk flat lay, bagusnya begini. Saya kasih contoh deh. Ini saya lagi open share-nya, bukan Photoshop ya. Saya ganti dulu ke Photoshop. Oke. Nah, ini ceritanya flat lay. Menu makanan. Dia bagusnya. Kalau flat lay gampang, bisa lurus, bisa ke samping. Gitu. Dan warnanya yang penting warna makanannya cerah dan terang. Seperti itu. Sepertinya saya tidak banyak membawa. Oh iya, di sini ada lagi contoh. Teman-teman bisa lihat komposisi dan warna-warna makanan ini ya. Hijau ya hijau, merah ya merah. Kalau kentang kuning ya kuning. Sausnya ya gitu. Mau berantakan juga boleh, tapi itu diatur gitu. Dikasih jarak, dikasih alur. Jadi nggak kesana kayak berantakan jatuh ke meja. Kayak gitu. Ada sisi kosongnya, ada sisi ramenya. Gitu.
Kalau fotonya dari 45 derajat begini, enakan sih ya potret, karena dia range-nya lebih jauh jadinya. Gitu. Tapi tergantung case ya, kalau makanannya bentuknya bulat dan besar, saya kadang suka pakai landscape untuk beberapa hal. Karena kan kita bikin menu ya, untuk ditaruh di banner, nah itu beda cerita sih. Gitu. Kita lanjut ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Lani Diana. Kak, ada tips untuk foto-foto sambal botol gitu nggak Kak? Pemilihan properti yang cocok untuk sambal botol gitu enaknya gimana ya? Mau dapetin kesan homemade gitu. Oke. Ini mungkin Sambelannya ini sambal vegan ya. Kalau lu udah vegan, ini aja semuanya all about nature. Jadi misalnya dari coba beli palet-palet kayu yang bagus, yang rapi, yang bersih, palet kayunya. Saya kasih contoh deh, balik lagi. Mana food kita? Oke, share. Oke, boleh pakai lantai-lantai kayu. Bisa beli yang kayak murah-murah ada. Kayak gini-gini bisa lantai kayunya. Gitu. Yang bersih. Terus sambal-sambalnya berarti kan dari sambal cabai-cabai ya. Komposisinya penting ada jarak. Dikasih jarak kiri kanan. Berat kecil, gede kecil, berlawanan. Jadi jangan gede ya penuh gitu. Terus arah mataharinya selalu sama. Semua itu juga berlaku. Bikin arah mataharinya dari satu arah. Kalau nature light lebih bagus sih kalau untuk makanan-makanan yang lebih arahnya maunya nature, yang lebih ke kayu-kayu, lebih harmonis sama sayur-sayuran gitu. Pakai jendela aja juga bisa. Mataharinya kuat. Ada lagi? Oke, sebelumnya Lani ada pertanyaan tambahan nggak nih? Mumpung bisa sambil interaksi sama Kayes. Kalau misalnya kayak makanan, maksudnya dari jendela gitu, baiknya jam berapa ya? Yang paling bagus gitu. Ya masuk ke jendela aja. Mataharinya masuk ke jendela. Yang arahnya itu lagi, kalau jendela kan pasti masuk cahaya ya. Cuma maksudnya mungkin pas mataharinya itu nembak langsung ke jendela. Gitu. Oke. Makasih. Oke, thank you Kak Lani. Iya. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Yas. Ini antusias nih, namanya banyak banget. Jadi sambil aku buka satu-satu ya teman-teman ya. Sabar ya. Tuh, ini ada testimoninya Samnuno nih. Terima kasih, jelas banget katanya. Oke, dari Gus D, Swimbawa, ada rekomen nggak? Oh ini tadi udah nih aplikasi di handphone. Terus aku lanjutin yang belum ya, Febriana Putri. Kalau lensa untuk foto makanan lebih baik yang wide atau yang biasa aja? Saya punya tips. Untuk foto makanan, lensa fix 50 mm. Nggak ada toleransi. Kamera apapun, lensanya yang cari yang 50 mm, 50 mili. Kenapa? 50 mili itu tidak menciptakan distorsi. Makanan itu kalau bisa jangan distorsi, karena piringnya nanti kayak melebar-lebar. Kalau botol nanti kesana tuh kayak miring-miring, bengkok-bengkok botolnya. Gitu. Kalau kamera HP sih mungkin bisa karena pengaturan jarak kita ngambil ya. Yang penting jangan kayak ketarik-tarik, terus kayak distorsi botolnya bukan lurus, tapi jadi kayak mengsongnya tuh kayak trapesium gitu. Kalau untuk kamera 50 mm, terserah mau fokusnya bisa 1,2, 1,4. Yang penting 50 mm. Tapi kalau saya pakai kamera zoom yang bisa tele, total 50 mm. Itu paling perfect untuk mendapatkan komposisi dari sebuah foto makanan. Makanannya juga komposisinya pas deh. Bisa kalau mau wide nggak bisa wide banget, kalau mau deket juga bagus. Gitu. 50 fix mm atau di setel ke 50. Itu paling aman. Ya teman-teman ya, tips dari Yesti Karyani buat lensa. Iya, 50 mm. Ini sudah terbukti dari saya foto makanan setiap kali, ternyata memang udah paling benar 50. Karena 50 itu kan nanti kita terpaksa mengatur jarak. Aduh,
makanannya kurang deket nih, aduh makanannya kejauhan nih. Dengan lensa yang segitu kita kan kelihatan nyekernya segitu aja. Nah, kita tinggal mainin jarak dan biar bisa blur belakangnya gitu. Jadi fokus sama makanannya, benda-benda garnishnya di belakang nggak merusak apa ya empasis pertama orang melihat. Orang langsung tertuju sama makanan intinya. Dari warna, dari komposisi, dari berat. Jadi kalau di istilah desain, kita lihat foto. Foto itu kalau mau berbicara sesuatu, dia ada satu aktor. Aktor utamanya siapa? Gitu. Si makanan atau si barang-barang bumbu dapurnya? Gitu. Siapa tokoh utama dari foto makanan Anda? Ya makanan Anda. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ini ada pertanyaan lagi dari Dede Farsyah ya kalau nggak salah. Farsyad. Idealnya berapa derajat sudut pengambilan gambar saat foto makanan biar komposisinya tampak tidak nanggung. Wah, ini nih. Ini lucu ya. Tadi saya baru mau ngomongin ini masalah sudut. Ini berarti tadi teman-teman hafalin tadi warna, komposisi, detail, kebersihan dan lain-lain, lighting. Lalu yang kelima itu derajat pengambilan. Benar banget. Jadi teman-teman lihat ada dua macam pengambilan. Kalau flat lay tahu ya, flat lay itu maksudnya dari atas, makanan itu benar-benar dari bawah, tampak dari bawah. Saya kasih contoh flat lay. Flat lay itu kita kayak fotonya kayak begini nih. Kayak biasa yang terkenal di Instagram, hand on frame gitu. Yang kayak kalau foto tuh berdiri dulu begini dari jauh dari atas berdiri semua. Nah, itu namanya flat lay. itu aman tuh bisa bagus. Tapi kan kita mulai kadang makanan tuh tingginya berapa ya? Terus kayak tebel makanannya tuh apa ya? Dalam nggak sih kuahnya? Sayurnya banyak nggak sih? Nah, itu bisa dari sudut 45. Gitu. Sudut 45 dengan lensa 50 mm, dia bisa menciptakan detail. Belakangnya nggak gitu blur, tapi bisa kelihatan benda-bendanya apa. Ini tadi saya kasih contoh. Oke, ini dari arah 45. Tapi saya berdiri. Jadi gini, ada yang mejanya itu agak lebih pendek dari kita, gitu ya. Terus kita ngambilnya agak begini, 45 derajat. Kita fokus ke makanannya di sini. Nanti di sini-sininya, belakang-belakangnya nggak gitu blur. Karena kita mau itu masih terlihat ada di kamera kita. Gitu. Paham ya? Itu 45. Lalu ada lagi yang sekitar antara 45 sampai 0, berarti 20-an. Agak ke bawah lagi. Hampir sejajar, tapi nggak satu lurus eye level. Tapi kita sedikit naik. Gitu. Itu bisa dapat agak lebih blur belakangnya. Saya kasih contoh tadi di sini. Ini dia agak naik. Jadi makanannya tuh masih kelihatan, tapi belakangnya tuh blur. Jadi kayak makanannya tuh tokoh utama sekali. Ini dramatis namanya. Bisa juga. Ini saya pakai kalau benda-benda di belakangnya tuh terlalu banyak dan terlalu besar. Misalnya gini, makanannya kecil, kayak es krim ini, atau misalnya kayak kue. Kuenya kecil. Tapi kuenya terbuat dari kelapa. Kelapa kan gede tuh. Atau dari durian, atau dari semangka. Nah, bagusnya tuh derajatnya agak pendek sedikit, belakangnya biar blur. Jadi makan yang gede-gede tadi nggak mencuri perhatian pertama orang. Anda mau jualan kuenya atau mau jualan buah duriannya? Kayak gitu. Ada lagi? Itu untuk sudut ya. Ada Kak, sebentar. Saya bacakan untuk katanya. Terima kasih, sangat jelas. Oke, Kak Dede, thank you. Udah partisipasi buat tanya ya. Akan ada pertanyaan lagi dari Febri nih. Nanti, oh ya ada rekamannya nanti kita share juga ya. Kemudian ada Damayanti Trisnasari, ini tips untuk menghindari distorsi untuk foto pakai HP. Oh ini pernah dijelasin Kak Yes juga nih dulu. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau pakai HP,
Distorsi itu terjadi kalau misalkan fotonya tuh terlalu jauh, tapi jadi gini, jarak bendanya tuh deket, terus kitanya tuh juga agak jauh dari makanan. Tapi handphone kan beda-beda ya. Cara ngeliatnya adalah paling baik dari layar kita sendiri, terus kita atur-atur keker-keker gitu. Jadi jangan udah kitanya kaku berdiri aja. Ternyata kita lebih jongkok dikit baru bagus gitu. Kak Yes, mau tanya nih Kak, kalau misalnya makanan itu kan ada nih yang mungkin makanan tradisional, makanan yang sederhana gitu ya Kak. Kan ini beberapa seperti yang Kak Yes ada project fotonya itu kan kayak cake gitu ya, nggak harus semua makanan kekinian. Biar kesannya lebih eksklusif dan mewah, biasanya lebih baik pakai tips apa ya Kak? Untuk makanan tradisional, Mm-mm. oke. Kita bisa tradisional kan gini. Tadi kan saya udah bilang makanan tradisional tuh banyak banget bumbu-bumbu di dalamnya. Kalau makanan barat itu dikit. Saya kasih contoh. Ini tuh nasi khas Hong Kong ceritanya. Ya, ini dia harus ada kayak chicken katsunya, terus dia harus ada kuah nasi Hainan dan segala macam, ada bawang gorengnya, bla 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 bla. Ribet gitu. Tapi kita bisa tata makanannya jangan gede-gede. Misalnya di satu piringnya ini, nasi uduk misalnya. Nasinya di tengah, nasi uduk ada apa aja tuh biasanya? Kentang balado, kacang teri, terus ada kayak ulam kayak urap gitu ya, atau biasanya apa sih telur yang dipotong-potong, Sayur, ya. sayur gitu. Terus ada bihunnya, itu ditata dikit-dikit gitu, mengelilingi si nasi. Terus sisa-sisa sampingnya itu cuman kayak hiasan kecil-kecil aja. Jadi porsinya mungkin kita jual ke orang makanan kita porsinya gede gitu. Tapi pas kita foto, kita ambil aja piringnya agak pas sama ukurannya, tapi makanannya kita bikin ilusi seakan-akan makanan itu penuh padat seperti porsi kita kasih ke orang, tapi kita kurangi garnishnya. Karena kita bakal kurangin garnishnya kan. Kalau kita sesuai porsi yang kita jual ke orang, takutnya kan misalnya nasinya memang yang porsinya gede, terus semuanya banyak gitu ya. Kan kita nggak mungkin semuanya kita masukin ke dalam piring gitu kan. Tapi kita kurangin porsinya untuk kita foto. Tapi kan kita juga takut, aduh nanti orang kiranya kita jualan isinya dikit. Nah, piringnya kita kecilin, ambil ukurannya kecil, lebih padat. Terus itunya dikurangin dikit-dikit. Terus ditata yang cantik, yang rapi. Yang enak dilihat pokoknya. Ditatanya cantik. Gitu. Nah, fotonya bisa tuh lagi-lagi dari atas, buat kasih lihat isinya apa aja, atau dari 45 atau 20 derajat. Gitu. Jadi kelihatan tuh makanan itu kayak banyak, tinggi gitu. Menumpuk. Saya kasih Kalau contoh nih nasi banyak. Nah, gitu. Sekelilingnya dikit aja. Bumbu-bumbunya jangan dimasukin semua lagi. Kalau ini saya kebetulan ini foto full, tapi nanti kalau Sandi cetak ke Instagram, kita akan perbesar segini. Nah, gitu. Nanti kita tinggal kasih nama di sininya. Nasi pecel, nasi ayam goreng, gitu. Masih. Oke Kak. Nah tadi kan ini untuk makanan ya Kak Yes ya. Tapi kan kuliner ke produk kan ada minuman juga nih. Seperti pertanyaannya Arista. Kak, foto minuman dingin dengan es lebih baik pakai ice cube asli atau fake ice yang dari plastik? Gini, kadang kan ada orang yang tahu kecepatan fotonya kayak apa. Misalnya dia tuh perlu setel-setel. Kalau saya punya tips, sebenarnya nggak perlu kita pakai ice cube yang bohongan. Kita bisa pakai ice cube yang asli, is okay. Jadi caranya gini, kita setel dulu posisinya, lightingnya sesuai nggak? Komposisinya udah cakep, udah perfect, kita udah pede, fotoin angle seperti itu sesuai, kita baru masukin es batunya terakhir, semprotin air dikit, biar seger, cekrek-cekrek selesai. Kenapa orang pakainya yang artificial?
bikin es batu bohongan dari akrilik, dicetak 3D gitu ya. Karena dia takut dia kelamaan gitu kan, udah foto-foto-foto, ternyata esnya udah mencair. Sebenarnya it's okay sih kalau nggak harus kita bikin beli-beli kayak gitu. Kita atur dulu aja jaraknya, jangan kasih es batu dulu. Kita terakhir baru ke es batu. Tapi kalau kayak smoothies yang udah diserut-serut gitu, nah itu kalau bisa gini aja. Kita pakai gelas kosong, setel dulu, tinggal isi. Gitu. Mudah-mudahan ini ya jelas ya Arista ya. Nah, saya masih punya banyak waktu untuk teman-teman bisa bertanya. Tapi saya masih ngingetin lagi nih buat teman-teman masih punya kesempatan juga melakukan donasi bagi gerakan sosialnya KAYES dan juga Bina Berkarya untuk donasi satwa di kebun binatang dengan klik bit.ly/benih baik berkarya. Oke, pertanyaan selanjutnya KAYES ini datang dari Thomas nih. KAYES, kalau boleh share tips untuk pemilihan plating dari setiap makanan kah supaya dapat referensi sering banget pakai telenan yang bercorak motif kayu gitu. Apa ada opsi lain? Sebenarnya balik lagi ke kebutuhan klien kita ya, karena kita foto atau keinginan kita. Kain itu kenapa bagus untuk foto makanan? Karena kain itu kan berhubungan dengan taplak meja, dengan tatakan sebuah makanan, dan itu bisa jadi penyeimbang dari makanan yang terlalu banyak garnishnya. Karena kain itu kan polos ya, gitu. Kalau mau yang lain bisa pakai, sebenarnya bisa pakai kayak table mat, itu juga bisa. Pakai piring-piring lagi juga bisa, gitu. Ini saya ada contoh foto makanan, tapi kebetulan ini makanannya roti gitu ya. Saya bisa pakai kayak alat panggang, tatakan panggang seperti ini. Gitu. Terus saya pernah juga pakai balok-balok kayak gini. Ya. Kayak tempatnya langsung terus bawahnya tuh bukan kain. Sebenarnya kreasi kita sih. Cuman saya memang kebetulan preferensinya lebih ke kain, karena kain itu penyeimbang dari, kalau saya pakai tekstur, saya pasti udah taruh kain gitu. Jadi nggak semuanya kayu gitu. Tadi saya udah bilang komposisi itu berat komposisinya harus ditimbang. Ada blank space, ada titik rame gitu. Ada lagi? KAYES spray air better pakai air putih biasa atau air gula atau air garam gitu Kak, supaya butiran airnya lebih tahan lama. Oke. Kalau saya selama ini sih pakai air biasa aja ya, gitu. Kenapa ya? Mungkin orang itu pengen, kalau foto intinya jangan kelamaan sih. Foto itu masalah time management. Orang tuh karena suka foto, makanan udah kelamaan, ngetar lighting lagi, aduh. Kalau saya nggak gitu. Saya tata dulu komposisinya, saya ambil tes lighting, tes composition, tes detail, selesai, lalu makanan masuk. Gitu. Terus dari dapur, jangan dulu dibikin ya. Saya bilang, oke, kamu udah boleh bikin, jadi waktu saya setel berikutnya, makanan masuk, udah oke, tinggal jepret. Gitu. Jangan selalu mikirin gini, saya gimana makanan tahan lama ya, saya fotonya ini. Kenapa harus fotonya lama-lama gitu? Foto cepat aja, jadi makanan tuh fresh. Kalau semuanya artificial sih, kayaknya buang cost banget ya. Tapi justru makanannya itu yang dibikin gini. Makanannya dibikin lebih keras atau lebih kurang gosong daripada yang biasanya. Contoh kita bikin bakwan, jangan terlalu gosong, hampir gosong gitu. Bikin kue, jangan terlalu yang banyakan tepung, kebanyakan pelembut misalnya, tapi lebih kayak keras, jadi masih kayak keras gitu. Berarti itu juga air. Kalau yang perlu air nanti di belakangan, udah semua udah oke, baru semprot, selesai.
terus cepat-cepat lap lagi, jangan sampai basah kainnya. Itu, yang semuanya efisien aja, yang simple, efisien, yang nggak ribetin diri sendiri. Gitu. Kayak menarik nih. Karena tadi kita udah bahas makanan, ke bahas minuman. Tapi proses retouch-nya sendiri, dari kan tadi kan proses fotonya ya kayak. Kalau proses retouch-nya sendiri, buat si minuman tadi lebih sulit daripada makanan apa enggak nih Kak? Atau justru sama Enggak aja? sih, sama aja. Hmm, Tadi oke. 5 poin tadi itu berlaku untuk semua macam makanan, semua macam minuman. Cuman gini, saya sulit mengajarkan retouch yang benar-benar di sini karena ini bukan belajar Photoshop ya. Kalau di Photoshop ada satu teknik-teknik lagi untuk memperindah si minuman itu tersendiri. Karena minuman itu kita harus kopi-kopi. Kan kadang gini nih ya, ini gelas nih. Ya. Kadang dia nempel-nempel di atas, terus kita kan kalau lap susah gitu ya. Kita serapiin, misalnya ada makanan dia smoothies, busanya nggak rapi. Ini baru padat, terus ini bisa busa. Atau kopi juga begitu, latte begitu. Kita cantikin busanya, pakai stem-stem tadi. Gitu. Intinya waktu kita nge-retouch, mata kita terbiasa detail. Kayak tadi kuenya bolong-bolong nggak dalamnya. Misal kayak gini. Ataupun minuman sama aja. Oh, ini krimnya di tengah-tengah tuh bolong-bolong. Kita tambal. Yang penting kelihatannya makanan itu tuh kayak padat, full, kayaknya banyak isinya, terus warnanya lezat, terus kayaknya gitu, homey, enak, alami, saya berani makan makanan itu. Gitu. Jadi ikut lapar ya? Iya. Padahal warnanya dia jadi ikut lapar deh. Oke, ini ada yang minta pencerahan juga nih Kak. Terkait sama Kayes saat foto pakai HP, pencahayaannya tampak sudah cukup. Oke, aku coba nge-mute dulu ya teman-teman. Tadi ada yang heboh. Coba kita mute dulu. Oke. Jadi aku lagi nih Kak Yes, saat foto pakai HP pencahayaannya tampak sudah cukup. Tapi setelah dipindahkan ke laptop ternyata bright-nya over. Kira-kira miss-nya di mana ya? Pas foto aman, taruh ke laptop, bright-nya over. Ini berarti pas foto di kameranya, settingan kameranya, displaynya nggak pakai handphone, jadi Kak. Terus dipindahlah sama dia nih ke laptop nih dari handphone. Nah, itu ngaruh nggak sih Kak kalau kamera handphone sama kamera selain handphone gitu Kak? Ya beda dong, kamera. Terus kamera handphone apa dulu? iPhone apa Samsung atau Oppo atau Xiaomi gitu. Banyak faktor ya. Kalau dipindahin ke kamera, kalau dipindahin ke laptop itu jadinya lebih terang. Mungkin waktu display handphone itu nggak seterang laptop. Terus laptopnya mungkin yang layarnya itu yang harus dikalibrasi. Banyak faktor sih. Oh iya, izin ngomong nih Kak, boleh ya? Boleh. Ini Kak siapa ya? Dede. Oke. Oke Kak Dede. Oke. Ini kayak, iya itu juga sih sekalian mau nanya. Itu mungkin seperti kayak bilang, mungkin ngaruh di brightness-nya layar handphone kali ya. Itu baiknya posisinya gimana? Apa tetap standar seperti yang biasa kita pakai atau harus di-full-in atau harus gimana? Layar handphonenya. Saya sulit untuk ini ya memberikan solusi ya, karena saya nggak tahu laptopnya itu mungkin layarnya ada masalah di terang gelapnya. Karena gini, masalah layar itu selalu jadi masalah semua orang. Layar itu tuh gimana ya? Misalnya kita pakai laptop lama, misalnya laptop Asus misalnya. Belum pakai ada screen protectornya segala macam gitu. Terus pasti warnanya lebih ke biru-biruan dan wasted. Terus kita pakai handphonenya Oppo yang warnanya lebih kekuningan. Atau kameranya, atau pakai handphone iPhone masih lebih netral, atau pakai Samsung lagi-lagi, Samsung apa dulu nih?
Samsung S, Samsung Galaxy, Galaxy aja warna kekuningan. Kalau Samsung S warnanya lebih kebiruan. Jadi susah patokannya. Tapi percaya sama layar handphone aja sebenarnya sih. Karena laptop itu kan perlu namanya kalibrasi dan bla 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 ya. Kecuali kita emang fotonya pakai kamera, terus kita pindahin ke laptop gitu. Cocok-cocokin aja. Oh kalau gue liat di handphone ini, terus liat di laptop begini, ini apa nih yang salah? Ngikutin yang mana? Gitu. Mungkin pengaturan di sini, ini aja handphone saya itu punya kecacatan, tidak bisa terangnya full. Jadi ketika saya kerjain di laptop saya pas terangnya, saya pindahin datanya ke handphone, kok jadi gelap. Ternyata memang masalah di display saya lebih percaya laptop, saya acuannya laptop aja. Laptop saya tidak bermasalah. Easy sih, faktornya Oke, itu thank banyak you. banget. Kak Dede, thank you ya Kak Dede. Oke, thank you, Kak. Ayo. Nah, ini lanjut ke Kak Febri nih. Tinggal waktu 3 bentar lagi, tapi animenya masih banyak. Kak Febri sudah aku ask to unmute, silahkan boleh ikutan sharing Kak Febri. Oke. Sebenarnya saya mau kasih demo. Saya coba foto, saya bikin komposisi foto. Saya bikin layar ini seakan-akan saya lagi foto gitu. Coba ya. Sambil teman-teman mau bertanya, kita berapa menit lagi, Kak? Masih ada 15 menit lagi Kak. Oke, sebentar ya. Nah, saya di tengah-tengah meeting ternyata. Oke. Saya sambil setel ya. Saya setel 45 derajat. Oke. Saya coba setel makanan dari yang paling simple. Oke, ini teman-teman kelihatan ya, begini ya. Oke, ceritanya ini view kamera teman-teman. Halo, kedengaran suara saya? Kedengeran Kak? Oke. Contoh ini saya punya teman, dia tuh rumahan, gitu ya. Jadi kita pakai ini. Ini kelebihan waktunya dikit gak apa-apa lah ya. Ini mataharinya dari sini. Seret. Gitu. Oke. Saya coba atur lagi. Kita cari jendela. Oke, ini ke bawah. Oke. Backlight. Oke, coba ya Kak Yes. Kalau ini kayaknya agak sedikit backlight nih Kak Yes. Iya, saya lagi atur sebentar. Oh, oke. Ini kan pakai kamera apa? Ini karena dari laptop ya. Tapi saya lebih ke arah komposisi ya teman-teman. Komposisi itu sulit karena banyak orang tuh nggak awam nggak ngerti. Gitu. Oke, sorry. Ini masih backlight? Nggak terlalu? Halo? Enggak. Oke. Jelas. Ini saya pakai kertas putih kalau buat masalah baikin backlight. Tapi saya bikin komposisi ya. Gitu. Misalnya makanan. Ya. Saya bisa kayak bikin dia. Misalnya teman-teman bikin cookies. Kalau mau bentuknya botol, minuman juga bisa. Gitu. Teman-teman bisa tata.
Misalnya ini kotaknya, gitu ya. Terus ini dari belakang. Komposisinya, yang berat di belakang, terus ini di depan, gitu. Si ininya, tokoh utamanya. Di depan, aku bisa ganjelin sesuatu. Gini, saya ganjelin. Oke. Saya bisa bikin kayak kertas, kayak remek-remek, yang cantik. Terus saya tinggal tata dulu. Ini buat texturing, jadi orang bisa lihat detail. Dari packaging, detail ada. Terus ada remah-remah yang jatuh, misalnya. Ini sebenarnya kreativitasan teman-teman, gitu ya. Bisa kayak gitu. Udah. Terus di sini bisa tambahin sesuatu. Misalnya kayak ada telur, kita isi di sini. Telur, batang-batang coklat. Di sini kasih gula. Gitu. Terus tinggal jekrek dari arah sini. Fokusnya ke sini. Di sininya blur. Kasih reflektor putih kayak begini. Tuh. Ini kan gelap ya. Ini saya kasih putih, kelihatan nggak? Mantul. Kelihatan ya? Ini gelap, ini mantul. Simple ya? Ya. Cara bikin komposisi. Ya kalau benangnya kecil, biarin dia banyak di depan, ambil angle miring gini. Gitu. Tinggal kasih kain, kasih tatakan juga boleh. Ini saya seadanya ya, untuk logika. Ada lagi pertanyaan? Iya Kak, ini nih ada yang mungkin di saat pandemi ini lagi banyak teman-teman nyari peluang nih Kak. Selain dari usaha kuliner sendiri, dari mungkin peluang sebagai retoucher nih. Dari If nih Kak Yes, kalau foto makanan biasanya datang langsung ke lokasi atau dikirim ke rumah, lalu difoto. Dan biasanya Makanan yang kalau kayak kue, saya biasanya balikin ke masih balikin lagi. Bisa kirimin ke rumah saya. Tapi kalau sekarang kayak masak-masak gitu yang butuh panasin, terus butuh ditata-tatanya kan cuma kokinya yang ngerti. Itu saya mau nggak mau tetap harus ketemu sama stylist atau orang itu. Gitu. Yang tahu makanannya dibentuk kayak apa. Tapi saya biasanya tetap harus ada satu orang yang bantuin. Ya kita sebutnya food stylist atau teman sendirilah atau adik yang memang punya selera. Ngeliat referensi aja, saya ngeliat di Pinterest, saya ngeliat di Google. Ini cantik nih, papanya begini. Kita ikutin aja persis kayak gitu. Gak apa-apa kok. Kan buat sendiri pribadi ya. Gitu. Terus kita tinggal ikutin, oh saya mau bikin perang kayak gitu juga bisa. Terus biasanya sih saya gini, makanan itu dikirim ke rumah saya bakmi misalnya. Bakminya itu masih kayak dipisah-pisah. Jadi saya yang bikin sendiri gitu. Gitu. Nanti dia kirimin foto, oh nanti hasil jadinya kayak gini nih saya biasanya. Terus kayak gitu. biasanya waktu retouch untuk makanan ini berapa lama Kak buat ke klien gitu misalnya? Dalam satu hari 20 menu selesai. Karena gini loh, makanan tuh jangan banyak di retouch. Makanan tuh cuma dibetulin. Dari warna, dari komposisi, dari kekurangan dibersih apa enggak. Tadi cuma 5 poin aja. Kalau kita banyak bikin lagi, aduh, itu mah ribetin diri sendiri. Mendingan makanan itu udah sempurna di awal. Dari warnanya, dari apanya kita udah kasih basic gitu. Tapi saya bisa curang. Tadi kayak yang sebenarnya untuk foto makanan kita berhak untuk kasih pewarna apa ya? Pewarna tambahan. Kayak contoh yang si ayam ini tuh dikasih cat warna lagi. Pakai cat buat melukis biasa.
cat yang tapi watercolor itu bagus karena dia nyerap sama air ya. Saya cat lagi pakai watercolor gitu. Masa pakai warna makanan sih, ini kan kita nggak makan lagi. Tapi kalau kita mau makan lagi jangan. Itu cara curangnya sih. Dicat lagi makanannya. Terus kan biasanya kalau habis digoreng ada yang hitam-hitam tuh kita tutupin dulu, kita cat. Gitu. Terus kita spray sama si oil-oil tambahan ini. Baru kita foto. Kayak gitu. Oke, nah, ini Kak pertanyaan selanjutnya ya Kak Yes. Kak Yes, kalau barangnya besar seperti kue tart, posisinya di mana ya arah fotonya? Oke, tadi saya udah bilang kalau bendanya besar, teman-teman yang lainnya kecil aja. Dan komposisinya selalu agak ke depan dekat sama kamera. Jadi makanannya itu, semua tokoh utama si makanan itu yang lebih ngarah ke kita, yang dekat sama kamera. Teman-teman kayak kue tart kan misalnya, mungkin kamu pakai whisk, mau pakai kayak alat adonan misalnya, terus misalnya mau pakai sendok sholat misalnya, buat jadi pilih salah satu gitu. Oh saya kue tart, ada bahannya tuh ada bla 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 bla. Ya udah berarti misalnya ada pengocok telur, sisanya misalnya ada si susu, ada satu mangkok isinya gula-gula, dikit aja. Jadi bisa di sini. Ini kue tart, di sini kue tart, di sini kasih pengocok telur, miringin ke sini, di sini kita kasih tambahan, misalnya kayak botol. Oh ini buat si susu, ini ada batang coklat misalnya, dikit-dikit, dikit-dikit. Jadi jangan semuanya gede-gede semua dimasukin, pilih salah satu yang mewakili aja. Sebenarnya kan hanya jadi pemanis ya. Tujuan utamanya adalah si kue tart. Gitu ya. Kak Satya masih unmute? Di Retouch by Yesi sama di akunnya Kak Yesi ini ada beberapa contoh produk-produknya Kak Yesi yang dari tart juga ada dan selain itu ada, jadi bisa dicek sama teman-teman dan bisa di-follow ya teman-teman ya. Di akun Instagram di @retouchbyesi sana banyak banget sharing wawasan, ilmu yang menarik bisa untuk di-follow. Dan pertanyaan terakhir sebelum kita resume nih Kak Yesi untuk kelas kita sore hari ini dari Hafiz Wibowo. Kalau untuk foto kuah kayak bakso gitu ya Kak, itu bisa terlihat banyak, itu baiknya diapain ya? Oke, ini tebak yang di layar, ini tuh saya tipu. Bawahnya tuh saya ada mangkok lagi. Kalau dulu, orang tuh bikin pakai agar-agar. Sebenarnya foto makanan tuh orang dulu tuh ribet. Harus A, harus B, harus C. Kalau sekarang, just be kreatif, DIY aja. Yang penting hasil akhirnya sesuai. Nggak usah ribetin diri sendiri, apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sesuatu. Gitu. Pemilihan warna aja, yang penting komposisi lagi, warna, lighting, dan properti-propertinya besar kecilnya diteliti. Itu aja. Pemilihan barang-barangnya juga, warna piringnya juga gitu. Jangan gini, makanannya misalnya nasi putih, piringnya putih. Mas, kayak semuanya aja putih. Kalau misalkan latarnya kayu, piringnya kayu lagi, terus makanannya tuh gado-gado, kuahnya doang gado-gado, misalnya saus kacang, sama sate misalnya. Coklat. Ini yang mana mau dilihat? Mainin warnanya. Gitu. Tadi pakai makanan begini juga, saya DIY aja. Itu bawah tuh saya kasih mangkok, kasih dulu kuahnya, baru ditata makanannya, masukin cemplungnya satu-satu, dicantikin. Jadi jangan kuah, semuanya udah dicampur-campur, baru dituang, nggak jadi-jadi. Kasih dulu tatakannya tinggi, misalnya ini mangkok ya, terus ada tatakan begini, kita taruh kuah, baru kita masukin dikit-dikit. Isinya apa aja. Ditata ulang. Gitu. Nangkep ya? Termasuk kalau misalnya makannya masih panas ya Kak ya, kalau ada uap-uap gitu. Oh ya, itu sebenarnya lighting itu sama kamera itu pengaruh ya untuk menangkap si asap. Ada teknik-tekniknya. Kalau saya sih suka curang aja. Photoshop tuh banyak, cari brush-nya. Even di pixel.com ya, enlightlookpixel.com ada app-nya.
ada buat ngedit yang kayak buat bikin foto bergerak gitu, tahu kan? Yang sering di sponsor di Instagram, itu bisa nambahin asap. Cepluk masuk asap. Jadi Instagram Photoshop juga ada, brush aja asap, terus opacity-nya dikurangin. Nih opacity-nya. Saya punya nih brush asap, saya bisa masukin. Gitu. Saya kayak gini nih. Saya bikin warna putih. Saya kasih contoh bentar ya. Hari ini belajarnya plus-plus. Oke, saya bikin new layer. Saya kasih asap. Coba ya, di sini saya kasih asap. Brush. Set. Curang aja. Orang juga nggak tahu. Asap itu susah untuk difoto dengan teknik biasa. Nah, ini gunanya retouch, mempermudah kita. Tuh. Terus kita tinggal kurangin deh. Jadi deh. Brush asap banyak, pilih aja. Ada yang bentuknya begitu, ada yang bentuknya begini. Sini saya bisa tambahin. Gitu. Kak Hafiz nih tadi sempat mau ngedetailin pertanyaannya gitu ya. Aku coba ask to unmute nih Kak Hafiz. Gimana pertanyaannya Kak? Maksudnya? Halo ya. Maksudnya Ya, gini gimana, Kak. Maksudnya kan kalau kita foto yang masih panas nih, dia mengeluarkan asap. Nah, terus di kamera handphone sama atau kamera DSLR itu seperti kayak berembun, ke distract lah, noise gitu. Keganggu dari asapnya itu. Halo? Iya. Oke. Ya. Itu gimana cara ngakalinnya? Oke. Ya, terima Cara kasih. ngakalinnya adalah pakai shutter yang cepat. Pakai shutternya yang cepat. Oh ya, oke. Oke, shutter yang cepat ya. Iya, shutternya cepat aja. Nanti embunnya nggak gitu ketangkep kok dengan shutter cepat. Gitu. Siap. Terus sering-sering dilap aja. Oke. Thank you Kak Hafiz. Thank you ya. Ya, nah ada karena lagi? waktu yang terbatas nih, sebelum kita ke resume kegiatan kita di sore hari ini, teman-teman dan Kak Yesi, kita minta satu waktu untuk teman-teman mengisi polling untuk kegiatan kelas di Kak Yesi kali ini. Tapi teman-teman, buat yang baru bergabung, nanti kita akan sedikit resume untuk 5 poin utama dari kelas kita di sore hari ini dari Kak Yesi. Ya, ini teman-teman silakan buat teman-teman yang kali ini akan muncul di layar. Ini ada pollingnya. Untuk pertanyaan pertama, selama stay at home, apakah metode virtual class bisa dipahami seperti kali ini? Dan apakah minat dan bakat teman-teman ini ada di dunia kuliner gitu ya? Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ikutan polling. Dan buat Kayes, ini kita bakal sharing untuk terakhir mungkin. Tadi kita mau sedikit mengulang 5 poinnya karena ada yang baru masuk juga di ending-ending kelas kita Kayes. Kayes masih ada nggak ya? Halo. Ya, oke Kak. Jadi kita sebelum closing sessionnya sedikit remind buat teman-teman yang baru bergabung juga untuk 5 poin utama tadi mungkin dari warna, tampilan komposisi gitu ya, ada space yang kosong, semakin simpel semakin baik dan juga lighting. Mungkin ada resume mungkin dari Kak Yesi untuk kelas kita sore hari ini. Ya. Wah, hari ini banyak pertanyaan ya. Sayang banget karena belajar di touch kayak gini sebenarnya harus banyak orang yang udah biasa sama Photoshop, tapi di sini kebetulan banyak teman-teman yang berbagai macam latar belakang ya. Ada yang rumahan, ada yang tukang masak biasa, tapi penasaran sama cara foto. Jadi kita ngobrol banyak aja ya hari ini. Kalau belajar Photoshop doang, kasihan nih yang nggak ngerti Photoshop.
Gitu. Susah, itu susah banget sebenarnya. Buat basicnya aja. Gitu. Oke, jadi Lebih ke sekali logikanya aja ya. betul. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Nah, Kak Yesi ini biasanya bikin kelas private, jadi biar lebih intens gitu. Biasanya Kak Yesi akan lebih seneng kalau misalnya pesertanya ini terbatas nih. Biasanya hanya beberapa orang agar bisa pertanyaannya lebih intens lagi. Nah, informasi kelasnya akan kita sharing juga ke teman-teman yang sudah mendaftar di kegiatan kali ini. Dan mudah-mudahan bisa join bareng sama Kak Yesika dan tim Retouch by Yesi. Kak, sebelumnya kita foto bersama dulu ya Kak. Yuk teman-teman, boleh yang mungkin masih stop screen, bisa share screen sebentar. Nanti kita sama-sama akan foto bersama di kesempatan sore hari ini. Buat teman-teman host, kita hitung mundur untuk foto bersamanya. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih banyak Kak Yesika, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Semuanya. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik berikutnya bersama Kak Yesika dan teman-teman dari Retouch by Yesi, sekaligus teman-teman Bina Berkarya. Jangan lupa donasi ya di bit.ly/benih baik berkarya. Terima kasih banyak Kak Yes, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Sore.